Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang di podcast kali ini aku ditemani sama Pak Adit. Eh, jadi aku pengen nanya nih Pak, kalau ketemu semua orang asing ya, orang baru, kayak susah banget buat nyari topik obrolan, kayak susah buat ngobrol gitu. Soalnya aku tuh ngeliat Pak Adit kayaknya gampang banget buat ngobrolin sama orang, apalagi anak-anak SMP sama SMA. Mungkin Pak Adit bisa ngasih tahu tips and triknya gitu kali ya. Oke. Sebenarnya saya kalau dari personality ya, saya tuh pendiam. Nggak percaya sih. Ya, saya tuh orang pendiam. Jadi Pendiam. kalau saya tuh kayak di komplek gitu ya, saya tuh tidak mencari topik pembicaraan. Jadi kalau ada ketemu orang tuh, orang baru saya nggak akan yang gimana apa kabar lo itu kenalan dong segala macam nggak gitu. Pembicaraan itu akan berlangsung kalau kita itu udah kenal lama misalkan atau sudah kenal lah gitu. Saya akan coba cari. Saya akan mulai dengan cara gampang aja kayak bertanya aja. Lo rumahnya di mana? Oh, terus sukanya apa? Hobinya apa? Nah, terus saya gali dari situ sebenarnya. Dan tergantung orang juga. Kalau orang yang nggak bisa diajak ngobrol, terus dia stuck gitu. Jadi saya udah nanya sekali, dua kali stuck. Dia nggak. YouTube ini. Iya, terus dia nggak jawab lagi. Ya udah, berarti saya berhenti bertanya dari situ gitu biasanya. Cuman kalau kenapa ketemu orang banyak terus langsung enak? Karena dasarnya saya nggak terlalu malu ya, Pemalu. nggak terlalu malu gitu. Oh. Jadi gini dulu SMP itu saya kan pelajaran tuh banyak yang ngomong di luar presentasi, Iya. ngomong di depan ya presentasi. Ngomong presentasi awalnya gitu malu, terus tembak-tembakan. Jadi lu aja gitu. Jangan tugas kelompok terus kita presentasi. Terus lo aja terus ya udahlah gua aja kenapa sih gitu. Nah ternyata pada saat saya presentasi terus saya nyeletuk gitu ya, terus orang ketawa, orang senang dengan celutukan saya dapat kepuasan. Feedback itu tadi ya. Iya, nah saya tuh dapat kepuasan dari situ. Saya puas, terus saya lihat orang lain seperti itu, wah kok asik ya gitu. Terus besokannya saya coba lagi, besok-besokannya kalau ada presentasi lagi saya coba lagi gitu. Sampai ke dulu saya remaja apa namanya? Karang Taruna sebutannya. Jadi remaja di komplek itu. Nah, terus kan kalau tiap 17-an tuh ada panggung. Ada panggung. Nah, terus di ini tuh suruh perform, suruh ini gitu. Nah, Dari banyak yang kayak begitu jadi kayak mudah buat iya, nah itu melatih kepercayaan diri sebenarnya. ya. Kepercayaan diri saya. Jadi dari situ saya coba yaudah deh gue gitu. Saya maju, naik, dan ketika saya naik, kok responnya enak. Tuh, terus efek setelahnya orang lain banyak yang kenal, banyak yang ini, banyak yang oh ini si Adit nih, gitu. Tapi baru nggak pas lagi kayak nyoba maju ke depan tuh, respon mereka tuh kayak malah nggak sesuai harapan Pak Adit. Pernah. Hmm, pernah ya? Pernah deh kayaknya pernah deh. Kayaknya pernah gitu. Pernah. Cuman biasanya saya mencoba dulu ya sebelum saya tahu teori apalah psikologi apa public speaking gitu-gitu. Prinsip saya cuma gini, pada saat saya naik ke atas panggung, saya pengen bikin rame. Kalau nggak rame, maka kalau yang saya keluarin itu ucapan atau tingkah laku itu bikin rame, maka saya ulangi yang semacamnya. Tapi kalau nggak rame, saya akan coba cari yang bikin rame gitu. Nah dari situ kalau nggak rame ya udah tuh saya gimana caranya nih biar rame. Terus aja gitu. Nah, gitu. Nah itu bikin lagi-lagi membuat semakin kita latihan, semakin enak ngomongnya, semakin percaya diri gitu.
Walaupun sampai sekarang juga sebenarnya masih ada rasa Malu tadi. malu, iya, gugup masih banget. Tapi Gugup, kan udah terbiasa dari awalnya tadi ya. iya. Jadi karena udah gugup di awal terus sebenarnya lebih ke eh, materi gue bisa ini nggak ya gitu. Kalau kayak saya presentasi gitu atau bawain acara atau apa, materi gue ini nggak ya gitu. Dan saya masih entah kenapa ya, kayaknya sesuatu hal yang dengan persiapan tuh saya malah nggak lepas. Hah? Justru saya malah harus dipersiapkan tuh Pak. Mm-mm. Jadi kayak kayak dulu tuh kan saya kayak lenong gitu ya. Ya. Di komplek tuh suka ikut lenong, ada lenong gitu, lenong-lenong. Nah, lenong itu cuman kalau lenong dulu latihannya gini. Lo jadi lo jadi pembantu, gue jadi majikan. Nanti kita ngomongin soal ini. Udah gitu doang. Skripnya ngembang sendiri. Jatuhnya Nah, kayak gini ya. iya, tektokan kayak gitu. Terus kita jadi ya kayak ceng-cengan di jalan aja ya. Nah, Terus dari situ saya kebiasaan tuh. Kalau kalau by script biasanya ntar jadinya kaku sih. Sayanya jatuhnya jadi malah kayak agak kaku deh nih gue gitu. Terus saya selalu berpikir by the script itu jadinya malah membuat saya tidak nyaman. Cuman nggak bisa begitu sih, nggak bisa. Saya mikirnya nggak bisa kayak gitu terus. Karena harus belajar gimana caranya eh sesuai script kayak gitu. jadi sebenarnya kalau Bapak mempersiapkan presentasi sendiri itu kira-kira semalam baru disiapin gitu ya Pak? Baru. Iya, iya. Enggak sih materi sebelumnya. Biasanya saya bikin inian materi terus nanti saya coba. Karena menyebalkan itu kalau saya udah latihan seminggu, kalau latihan ntar begini gitu. Ntar pas lagi dang hari H, kok begini amat ya gitu. Nah itu dari situ saya akan cari gimana ya caranya gitu. Karena kalau hampir sering kali yang saya persiapkan jatuhnya kayak apa ya, Baca skrip gitu. kayak baca skrip aja gitu. Berpaku pada skrip gitu ya. Iya, Oh. berpaku pada Karena skrip. kalau instan langsung aja gitu belas ngembang sendiri. Iya, Oh, iya. asik. Dan itu lebih nyaman buat saya sebenarnya. Walaupun tetap pada pada benang iya. merahnya, tetap pada benang merahnya. Itu kayak kalau contoh kayak saya ngajar nih di sini saya ngajar saya banyak paling sedikit aja yang saya iniin terus saya banyakkan cerita tentang keluarga, cerita tentang pengalaman. Dulu saya pernah gini, terus ada eh, respon terus saya timbalin lagi. Kita mengembanginnya dari situ. Saya lebih nyaman di situ sih. Tapi kalau materi ya tetap aja. Tadi kan kalau nggak salah di awal Pak itu ngomongnya bisa mudah ngeblend karena mencoba masuk ke mereka gitu kan, coba ngobrol sama mereka gitu. Mm-mm. Kalau boleh tahu Pak itu bisa mudah kayak itu terinspirasi dari orang atau memang mencoba sendiri gitu untuk ngobrol sama orang? Nah, mana ya? Kalau inspirasi, kebanyakan inspirasi saya penyiar radio sih. Penyiar radio. Karena zaman saya dulu mungkin zaman saya remaja ya radio itu sangat amat kehidupan kita gitu ya. Jadi pagi berangkat sekolah dengerin radio, pulang siang kita dengerin siaran radio siang, terus malam mau tidur dengerin siaran radio gitu. Terus saya suka berpikir keren nih orang radio, kok penyiar radio enak banget ya ngomongnya tuh enak gitu, ceplos-ceplos. Terus gimana caranya dia ini lagi kerja tapi kok kayak kita lagi duduk di tongkrongan gitu. Iya, iya. Kita masuk ke tongkrongan mereka, kita masuk ke topik obrolan mereka. Dulu saya pengen banget kayak gitu, pengen banget. Sampai akhirnya Tapi itu belum mungkin gini ya. Kalau sekarang kan udah mulai dari usia Iya. awal-awal tuh SMP, SD makan itu udah ada pembagian istilahnya minat bakat gitu. Iya, iya. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi saya tuh tidak tahu itu minat apa bakat saya. Cuman aja saya seneng gitu. Bilangnya saya seneng sama ini. Ya udah dari situ saya pengen tuh bisa ngomong dengan
dengan enak, dengan lancar gitu. Dari situ sebenarnya. Gitu. Karena saya dulu punya masalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri karena apa? Karena ini saya kan cadel ya. R. Saya cadel R. Saya nggak bisa ngomong R dulu. Terus secara fisik kan, fisik suka diledekin lah kalau dulu kecil. Physically gitu, saya yang badannya besar, terus kulit saya hitam. Itu suka jadi bahan ledekan gitu. Nah, terus saya berpikir eh kalau gue pengen dapat pengakuan, nggak bisa dengan bilang, jangan ledekin gue dong gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya. Jadi nggak bisa dengan jangan ledekin gue dong, enggak. Saya harus membuat sesuatu hal lain yang membuat saya dinotis. Saya membuat saya dinotis orang gitu. Sehingga mereka melupakan kalau saya cadel, saya gendut, saya hitam gitu dulu kecil. Iya, begitu dulu saya. Jadi kan kulit saya begini dari dulu. Iya. Hitam banget gitu. Ya itu yang membuat saya oke. Akhirnya masa-masa sekolah saya jalanin kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aspek humor gitu. Jadi orang kan lebih enak, lebih masuk kalau ada humor. Nah saya masuknya dari situ. Ternyata bikin orang ketawa, terus cengin orang, ledekin gitu. Ledek-ledekan, tongkrongan, dari situ terus pada ketawa, pada ini, terus mereka nerima saya. Kalau macam terus mereka lupa dengan keinian saya. Gitu. Tadi kan dari awal kayak ngobrol-ngobrol gitu sampai akhirnya kan masuk ke radio ya Pak. Dari Bapak sering ngobrol-ngobrol kayak gitu, kira-kira ada nggak sih Pak caranya kita dari ngobrol kayak begini, kita tahu sifat orang itu, kita tahu memahami orang tersebut dari cara ngobrol kayak gini? Mungkin nggak sih Pak? Atau Kalau menurut saya sih mungkin aja ya. Karena kan dari ngobrol ini makanya penting buat kita kalau komunikasi itu kan ada penyampaian informasi. Iya. Tapi dari penyampaian informasi itu juga ada proses penggalian informasi. Penggalian informasi bagi saya yang paling mujarab adalah bukan dengan baca tubuh segala macam, enggak lah. Tulisan tangan, garis tangan lah, enggak. Komunikasi yang paling gampang adalah dengan mendengarkan. Ada sekarang itu saya baru-baru ini gitu ya, saya dengar namanya active listening. Gitu. Oh ternyata memang ada ilmunya ternyata mendengarkan gitu. Padahal kayak dari dulu terus orang curhat, orang ngobrol dengan teman gitu ya. Kayak kan kita pada saat ngobrol kita dengerin, oh lo jadi begitu, oh lo jadi begini. Dari obrolan kita, dari pembicaraan kita, terus kita dengerin responnya kayak apa. Kita suka dengerin, gue sukanya begini. Kalau lagi ngobrol, gue kayaknya nggak suka deh kayak gitu, gue orangnya kayak gini gitu. Nah itu kayak gitu kan kita dengerin. Terus hal-hal kecil kayak jadi catatan-catatan buat saya ketika ngobrol sama orang. Oh ternyata dia orangnya nggak suka diginiin, atau mungkin kayak coba-coba nih sesekali saya bercandain gitu. Saya orang kalau ketemu orang baru biasanya gitu, saya bercandain sekali dengan bercandaan saya ya. Bercandaan ala saya gitu, saya bercandain. Kalau dia nggak terima, oh ya udah. Cukup tahu, tapi cukup tahu bukan untuk ngambek ya, cukup tahu untuk ya udah, karena kan saya mau nyakiti orang, iya, dan nggak bisa orang lain kita paksa untuk mengerti. menyakiti kita, terus kita, lu nggak asik lu, kayak begitu aja ngelarang, ya enggak dong, karena kan masing-masing orang Ya, punya batasnya. batas sendiri, pemahaman sendiri gitu, oh ya sudah, gitu, kalau saya leparin gitu ternyata dia marah, ngambek, oh ya udah, apa-apa gitu ya, maaf, berarti saya sudah melewati batas dia. Masing-masing orang punya batasan sendiri-sendiri, dan saya nggak bisa menyamaratakan gitu. Nah dari situ ya udah, ya berusaha menggali aja dengan lebih banyak ngobrol sih, karena saya suka ngobrol ternyata. Suka ngobrol. Tapi sih tidak suka memulai obrolan sama orang baru enggak, tapi sama orang lama tuh suka kayak gini. Oh, jadi nunggu ada yang nanya dulu ke Padit baru Padit. Iya, gitu. Jadi nggak nunggu nanya ke saya terus ngobrol gitu. Terus kalau orang bilang, Pak Adit ngomongnya kok banyak banget gitu, ya saya sesuai dengan request aja. Kalau Pak Adit saya mau ngomong, tapi Pak Adit diam aja. Oke, siap. Gitu, ntar saya dengerin. Tapi kalau menurut Pak Adit gimana? Wah itu kalau gitu siap dengan jawaban saya sing berencet nih. Berencet ke apa ya?
bercabang, jadi jawabnya ke sana sini gitu. Ya udah siap. Tapi kalau nggak nyaman dengan itu, Padit kalau terlalu lebar, oke, fine. Nanti saya menyesuaikan karena saya juga harus siap. Saya nggak bisa egois. Iya. Kita tuh kalau ngobrol nggak boleh, nggak menurut saya ya. Kita nggak boleh egois maunya gue doang gitu. Saya harus tahu kapan saya harus ngerem. Saya harus tahu kapan saya harus mulai banyak mendengarkan dan hanya merespon seperlunya kah gitu. Saya harus tahu kapan saya, menurut gue lu harusnya gitu. Nggak bisa semua omongan, semua orang nih datang curhat. Menurut gue, lu harusnya gini dong, lu harusnya gini. Enggak. Karena ada orang yang perlu, ada orang yang enggak. Ngomong-ngomong soal ngobrol Pak, kan biasanya kalau saya sendiri ya, mungkin kalau Padit tuh ngobrolnya bisa lepas di lingkungan Padit. Kalau saya tuh lebih bisa lepas ngobrol di dalam rumah saya sendiri gitu. Iya. Dah, terus ngomong-ngomong bisa lepas ngomong di dalam rumah saya sendiri itu, Tahu dulu, rumah sendiri tuh maksudnya ditegali rumah sendiri dengan lingkungan keluarga ya sendiri lingkungan- gitu. Iya gitu. Tapi kalau sama orang baru, Orang baru bisa untuk beberapa lama. Jadi untuk beberapa pertemuan baru bisa. biasanya prosesnya apa? Prosesnya ya kenal kayak namanya siapa gitu. Oh, oke. Basa-basi dulu sih Pak. Kalau Padit ngobrol tuh ya, biasanya tuh apa sih Pak yang Bapak obrolin? Yang saya obrolin tuh biasanya apa aja sih? Mulai dari percintaan tuh kayak mungkin ada dulu kayak gimana, terus kalau ada remaja gitu ya, nanya soal tips and tricks, tips. terus apa lagi? Ya tentang musik, tentang film, tentang hal-hal lucu, hal-hal viral. Apalagi sekarang ada sosial media. Iya. Nah saya berusaha meng-keep up semua generasi gitu ya. Dari sosial media itu kan dari kayak contohnya TikTok lah atau Iya. Instagram itu. Saya coba mencari tahu apa sih yang terjadi sekarang di politik, di kayak gerakan sekarang hashtag Indonesia. kabur aja dulu gitu. Terus kemarin ada yang tentang pagar laut lah gitu. Jadi Sekarang ngomongin Indonesia gelap. sekarang Indonesia gelap. Terus habis itu ada yang lain-lain soal fashion, soal musik, apa yang lagi tren, hype tentang Air Jordan, tentang Kendrick Lamar gitu. Nah, iya, apapun serandom itu gitu. Jadi tapi saya bukan hanya selewat aja ya, saya coba pahamin dari sudut pandang dia apa sih maksudnya dari sudut pandang yang lain gitu. Nah, itu tujuannya buat apa? Itu buat referensi saya gitu. Jadi kalau ngobrol sama orang, ya kadang mungkin saya milih sama orang mana nih yang gue bisa ngajak ngobrol dengan asik gitu. Tapi kalau ya itu amunisi saya, jadi kalau saya diajak ngomong sama orang, Padahal tahu soal ini nggak? Oh tentang ini ya gitu. Tentang enak tuh ngomongnya, jadi nyambung relate gitu. Jadi topik-topik itu terus tentang apa lagi? Psikologis orang dewasa, psikologis anak, curhat-curhat tentang kalau sekarang mental health lah. Iya. Itu sekarang banyak banget ya mental health tuh kayaknya. Kalau dulu belum seramai ini Pak, mental health. Dulu kita nggak ngobrolin soal mental health. Kenapa ya mungkin? Dulu ini orang biasa aja ya. Ya kan? Enggak. Dulu tuh cuman ada, kalau menurut saya ya, apalagi zaman saya kecil dan remaja ya, mungkin hanya ada batasan waras dan tidak waras gitu. Oke. Jadi lo waras, terus tidak waras. Kalau yang sampai keluar kena mental ya berarti Tidak tidak waras. Tidak waras itu kalau bahasa sekarangnya ODGJ lah, ibaratnya gitu. Cuman belum ada yang sampai mental issue, overthinking, segala macam gitu. Nggak ada. Karena dulu kayak secara mental kita diharuskan kuat. Jadi lu kayak, wah lu kayak gitu aja. Kayak misalkan ya ada anak sekolah nih di sekolah dipalak apa dibully gitu istilahnya. Bully dulu mah. Belum ada. Jadi belum ada bully-bully gitu. Jadi kita di sekolah ya ditekan di apa istilahnya dulu ya saya lupa. Di gitu. Iya di apain ya? Ya udah ditekan lah gitu ya, dipalak di ini. Terus kalau kita cerita sama orang tua tuh Malah diituin lagi. malah ditekan lagi, malah lu begitu aja gitu udah gini aja lawan, pukul apa
ya udah mau nggak mau, jadi itu satu hal yang harus kita hadapi gitu. Kecuali kalau memang benar-benar mengancam jiwa ya, itu kita laporin ke polisi atau segala macam. Tapi entah kenapa menurut saya sebagian besar orang pada saat itu, remaja-remaja khususnya, tidak berpikiran untuk mental health tuh lu ngecengin gue mulu gitu ya. Mental health gue nih terganggu. Enggak, ya udah aja dihantem aja kalau saya dulu gitu. Nah sekarang lebih aware. Bagus sih, sisi bagusnya bagus. Sisi bagusnya ya, sisi positifnya itu bagus buat generasi bagus remaja sekarang untuk memahami tentang mental health itu. Tapi sisi jeleknya jadi Overthinking gitu masih Pak? overthinking, betul. Jadi prematur diagnose kalau saya bilang. Jadi dengan cepat bilang bahwa gue ini overthinking, gue ini mental health, gue terganggu segala macam. Padahal cuma ada dari Google. Iya, ya mungkin itu dari self diagnose juga gitu. Oh kayaknya begini deh. Oh jangan-jangan gue juga begitu gitu. Oh begini, jangan-jangan gue bipolar. Oh begini, jangan-jangan gue NPD sekarang gitu. Jadi terlalu cepat buat mendiagnosa diri atau mendiagnosa orang lain gitu. Terus langsung wah jangan-jangan ntar dia kena mental apa segala macam. Itu buruknya. Jadi terlalu memberikan memberikan fleksibilitas gitu. Fleksibilitas ke orang-orang. Oh jangan, nanti dia terlalu ini, jangan gitu. Terus kita tidak memaksakan suatu hal gitu. Kadang kan kita kan punya nature kemampuan untuk bertahan diri lah gitu ya, kalau saya ingatnya. Termasuk dengan fleksibilitas. Kalau kita tidak cocok dengan suatu lingkungan, kan ada namanya proses menyesuaikan lingkungan. Iya. Ya, kalau masuk ke lingkungan baru, kita kan tadinya nggak nyaman nih. Nah, kalau terlalu mental health, ya gue kan nggak nyaman di lingkungan itu. ya wajar dong, nggak bisa paksa gue dong gitu. Iya. Cuma di sisi lain kan, you'll never know gitu. Lo nggak akan tahu apakah lingkungan itu cocok buat lo kalau lo nggak Nyemplung ke situ. Iya. Dengan nggak tahu, ini mungkin ini saya, mohon maaf kalau misalkan ada pendapat lain. Cuma menurut saya gitu. Nah, sampai ada batasan tertentu yang membuat lo, oke, ini gue nggak bisa tolerir, ya udah deh, gue akan mundur pelan-pelan, mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau enggak, coba aja dulu, gitu. Jadi coba nyemplung aja dulu gitu. Buat saya sih gitu, dengan lo nyemplung lo akan tahu, oh ini nggak cocok buat gue, ini cocok buat gue. Oh yang ini bagaimana gue menyesuaikan diri gitu. Karena kan dunia itu sangat sangat beragam gitu. Tuh, sangat terlalu sempit kalau kita udah awal-awal udah terlalu menentukan diri. Iya, menentukan habitat kita gitu. Gue nggak cocok, gue habitat itu, gue cocoknya di habitat sini gitu. Wah itu nggak ini sih buat saya ya. Soal ngobrol tadi ya Pak. Kalau kita mau ngobrol sama orang itu bisa asik atau enggak, kita bisa ngeliat dari tampangnya nggak sih Pak? Jadi kalau kita ngeliat tampangnya, jangan-jangan nih asik nih diajak ngobrol, jangan-jangan nggak asik gitu. Kalau kita ngeliat tampangnya apa enggak ya? Tadi kepikiran dong. Nggak tahu ya, enggak sih saya kalau udah diajak ngobrol, kok nyambung, kok lama gitu. Terus kita timbal-timbalannya kok sejalan, ya udah asik. Saya sipir-sipir gitu aja gitu. Jadi kalau ada yang mukanya horor, dan banyak yang bilang sih muka saya horor. Banyak kok, nggak satu dua orang. Tapi tadi pas lagi diajak ngobrol, rekan kerja saya bilang, ini first impression saya, ini saya takut sama Pak Adit gitu, serem apa segala macam gitu. Yes. Dan nggak sedikit sih, emang dari dulu dari SMP SMA tuh saya digituin gitu, dibilang lah saya suku tertentu, dibilang apa gitu. tapi Pak Adit rasanya gimana? Pas dibilang gitu, biasa aja. Biasa aja. Saya tuh suka dianggap aneh. Suka dianggap aneh? Suka dianggap aneh. Oh, berbeda dari yang lain? Iya, karena saya nggak suka, saya tuh benci dengan yang sama nih. Semua lagi mendengarkan A, terus saya mendengarkan B. Gitu. Saya lebih senang di notice karena, kok musik lu beda sendiri dah, keren nih gitu, daripada semua orang bernyanyi bersama atas musik yang lagi semua happening gitu sekarang.
itu saya nggak terlalu suka. Misalkan ini contoh di musik aja ya. Iya. Nah yang lain juga sama gitu. Saya suka dianggap beda, dan saya juga suka mengapresiasi sesuatu hal yang beda gitu. Ada yang lain pakai sepatu jenis A B A gitu. Nah, wah saya mah pakai B sendiri. Itu sebenarnya saya. Dari SMP atau baru-baru aja? Dari SMP. Dari SMP. Dari SMP tuh. Semenjak pengen dinotis tadi ya, Pak? Iya, semenjak pengen dinotis betul. Semenjak pengen dinotis, terus apa ya? Saya nemuin kenikmatan sendiri sih. Karena saya saya benci kenapa sih semua orang sama gitu. Kenapa dengan sesuatu hal yang beda gitu. Dan saya mendapatkan kenyamanan dari situ. Mulainya sih dari musik sih. Dulu zaman saya tuh ada musiknya lagi happening tuh, ada pop semua gitu. Tahu-tahu keluarlah indie dulu, independent namanya. Indie. Jadi band-band indie keluar. Atau saya dengerin tuh. Oh, kok Kok enak? enak. Iyalah disajin, karena kayak apa ya, bakat makanan tuh setiap hari gue disajiin ayam goreng terus gitu. Dan semua orang mengakui, ini ayam goreng paling enak loh, gitu. Suatu saat kok tahu-tahu ada daging nih. Ini apaan kok gak ada yang nyolek nih daging gitu. Ada sih yang nyolek. Tuh Sedikit gitu, tapi nyolek gitu. Karena kebanyakan yang saya kenal kok makannya ayam. Nah ini saya colekkan daging gitu, saya makan. Oh ya udah, terus saya lihat sekitar, kok nggak apa-apa ya gue nyolek daging ya. Kayaknya nggak apa-apa nih, gue beda sendiri gitu. Nah dari situ terus saya mulai terus-menerus bukan berusaha sih, nggak apa, ya ada kalanya saya sama orang-orang juga ada. Cuman saya nggak suka aja samaan tuh. Ngomong pengen jadi Bernie Bell itu kayak berusaha buat nggak ngikutin arus nggak sih, Pak? Ya, iya. Tapi saya harus tahu arus yang jalan. Bukan saya nutup mata. Iya. Jadi kalau ada arus jalannya kayak gimana ya saya harus tahu. Oh begini arusnya yang jalan sekarang gitu. Oh ya udah. Kalau boleh tahu, Pak Adit dulu caranya biar nggak keikut arus itu gimana? Tapi tetap melek arus gitu. Sebenarnya kalau melek arus tuh gampang karena di mana-mana kan ada. Iya. Kalau sekarang lagi ngetren nih misalkan ya, ngetren tentang contoh kayak fashion Adidas Samba gitu. Yeah. Sebutlah merek kayak maaf. Semua orang pakai sepatu yang sama, kan kelihatan. Oh ini lagi ngetren nih gitu. Yeah. Nah, suatu saat kok ini beda ya. Ada yang beda sendiri. Kok keren. Ya udah, ikutin aja. Yang itu. Tapi saya tahu. Karena kalau saya nggak ngikutin arusnya, kan saya nggak tahu mana yang arus yang diikutin banyak orang, mana yang enggak gitu. Yeah. Tetap aja kita harus tahu. Kayak gitu sih. Terakhir, Pak, sebelum ditutup, pengalaman yang paling berkesan menurut Pak Adit selama nyemplung di dunia radio gitu. Nyemplung di dunia radio? Iya. Sebenarnya mungkin bukan berkesan ya, pengalaman yang menyesalkan sih buat saya. Menyesalkan ya. Karena saya dulu punya kesempatan, saya sebenarnya punya kesempatan untuk itu. Oke. Sebenarnya radio itu adalah mimpi saya dari dulu. Saya Pengen ke situ. Pengen banget sih. Tapi kenapa, Pak, malah ke sini? Iya. Nah, saya juga bingung. Karena saya suka interaksi. Oh, suka interaksi. Oh ya, kalau radio suka orang dong ya, Pak? Iya, gini. Jadi tuh saya dulu kan saya pendengar radio banget gitu. Suatu saat saya dapat kesempatan yang membuat saya makin wah gila, gue pengen banget jadi penyiar radio gitu. Suatu saat saya punya kesempatan buat berkunjung ke stasiun radio. Tau nggak yang saya lihat ya, itu di dalam studio ngomongin asik, itu penyiar radio pakai celana pendek. Bebas lah pokoknya. Bebas banget. Rambutnya gondrong. Mungkin cowok yang agak rambutnya acak-acakan gitu, pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sendal. Kenapa itu spesial? Karena dulu tuh saya didoktrin gini, kalau kerja itu kalau lo mau sukses, PNS. Iya. Ya. Iya.
atau karyawan swasta. Iya. Ya, tapi itu di kastanya di bawah PNS dulu gitu. menurut saya. PNS swasta. PNS swasta. Dan semuanya hampir kalau yang namanya kerja kantoran kayak gitu, yang pakai baju rapi, celana panjang, sepatunya pantofel dulu. Iya. Nah terus saya ngeliat, wah gila, ini keren banget tempat kerja. Dan dia lagi bekerja pada saat itu. Wah keren banget nih. Makin pengen saya, pengen banget radio. Nah suatu saat, pada saat saya lagi kuliah, itu ada kesempatan dari salah satu stasiun radio mencari apa ya, mungkin kayak anak magang kali gitu, dan saya dapat kesempatan itu, dapat lah. Jadi ceritanya dipilih dari tempat kuliah, dari universitas itu dipilih. Nah saya kepilih situ Dari berapa orang, Pak? dari 3 orang apa Bapak termasuk? ya, termasuk saya. Oh. Terus dipilihnya tuh via voting. Oh. Jadi di voting dulu. Jadi kita 3 hari atau 2 hari itu saya lupa, siaran radio sama penyiarnya. Mana penyiarnya tuh, waduh itu Seru banget tuh. itu sih, mana penyiar radionya itu ya, penyiar radio favorit saya. Wah. Dulu tuh namanya, saya dulu ingat dulu di radionya namanya 101 Trax FM. Gofar Hilman. Bukan. Dulu tuh Semi Bramantio sama Dita namanya. Oh. Semi Dita. Jadi dari itu di Trax FM itu. Apa MTV On Sky ya bilangnya. Nah, saya siaran di situ berhadapan dengan mereka kayak, wah gila ini penyiar radio favorit gue gitu di depan, terus kepilih pula. Terus saya terpilih pada saat itu gitu. Yeah. Nah, momen itu harusnya bisa saya gunakan sebagai batu loncatan saya masuk terjun ke dalam dunia radio. Sebenarnya, tapi dasarnya itu saya menyesalkan banget ya. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Mungkin kalau ditanya apa yang momen yang mau saya bawa putar balik, Gitu. itu sih. Itu benar. Itu nyesel. Alasannya receh karena males. Oh. Jadi rumah saya di Bekasi. Iya. Rumah saya itu di Bekasi, dia di Sarina Tamrin. Jauh juga ya, Pak. Ya juga memang. Dan dulu kereta nggak sebegininya. Nggak tahu ya, mungkin karena saya juga saya tidak mencari tahu kali kereta tuh sebenarnya mungkin bisa kali dipakai naik kereta. Tapi memang yang jelas kendaraan umum dulu nggak sebegininya ya. Jadi saya bisa ke situ dengan naik bis. Oh. Naik bis 2 kali gitu. Nggak saya ambil, nggak saya usahain. Jadi udahlah males jauhan. Kalau dengan alasan gitu udah nggak saya ambil. Ya sudah, meluap gitu aja gitu. Tapi Nah, setelah berapa tahun ngelewatin kayak gitu, nggak kepikiran buat balik lagi deh ke situ? Atau yaudah deh, biarin aja. Sudah berlalu. karena saya menemukan hal yang baru sih. Di sini. Iya, nggak di sini ya, di bidang pendidikan sebenarnya. Oh iya. Suka saya di bidang pendidikan tuh. Jadi waktu karena itu kan kuliah ya. Iya. Pada saat saya dapat kesempatan itu kuliah, setelah berapa lama kuliah saya jalan, pas akhir-akhir itu kita kan melakukan penelitian. Penelitian itu saya melakukan penelitian di sekolah TK. Itu seneng banget ngelihat respon. Lebih seneng radio apa pendidikan, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau boleh milih radio. Radio. Kalau boleh milih radio sebenarnya. Tapi pendidikan juga saya suka, senang. Karena apa? Karena gini loh. Saya ngeliat gini, Zip. Dulu awal-awal kenapa saya terjun. Oke, ini yang gue mau deh. Perkembangan, tapi bukan pendidikan ya. Saya mau perkembangan. Kenapa? Perkembangan tuh lebih ke orangnya. Kalau pendidikan kan sistemnya. Iya. Saya mau itu kenapa? Karena pada saat lagi pas saya penelitian tuh, saya ketemu anak-anak TK, anak-anak kecil itu. Kayak, gue kok ngomong begini? Berefek ya buat mereka ya? Terus anak-anak itu ngeliat bagaimana mereka yang la gitu. Yeah. Oh kok ada efeknya? Oh kok gini? Oh ini ada yang nangis. Oh ada yang ini, ada yang itu gitu. Terus buat saya tertarik banget tuh sama orang. Oh ini begini nih. Itu yang membuat saya suka. Akhirnya terus terjun lah saya ke. Tapi memang keminatan saya di situ. Cuman pada saat pertama saya kerja, saya tidak sengaja sebenarnya untuk kerja langsung di bidang pendidikan. Sebenarnya saya kenapa dapat di pendidikan ya karena ya ada tawarannya pada saat itu aja. Karena
nggak punya tawaran lagi, nggak ada tawaran lagi, udah ini dia ada nggak mau lo jadi guru, udah deh gue ambil jadi guru apa sih yang dibutuhin, udah yang penting lo mau aja ya udah gitu. Tapi kalau dulu misalnya ada tawaran Pak, misalnya masuk pendidikan atau CPNS, Pak Dit milih mana? CPNS CPNS. tuh iya pasti karena kan doktrinnya begitu, Iya. doktrinnya kerja ya CPNS. Kenapa? Karena nanti ada pensiun hari tua Iya. gitu, lebih aman. Jenjang karirnya jelas. Gitu dulu. Ini satu kata Pak sebelum ditutup. Closing statement. Satu kata. Closing statement Pak Dit deh, sebelum ditutup. Closing statement saya apa ya? Prinsip hidup saya adalah semua orang itu mempunyai satu persamaan. Apa tuh Pak? Semua orang beda. Oke. Ya, Oke. prinsipnya itu. Menarik. Oke? Ya, prinsip hidup saya. Dan itu yang saya berlakukan ke hidup saya gitu, ke semua orang. Jadi tidak pantas bagi kita untuk menjudge orang lain atas perilaku yang kita harapkan mereka berperilaku akan sama dengan kita. Gitu. Siap. Yes. Terima kasih banyak Pak Dit. Sama-sama. Sip, sama-sama Bang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.